Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini, perpajaan kelas S1 TI ya, pertemuan ke-15 sebelum pertemuan terakhir, sebelum kita minggu depan minggu tenang, dan seminggu lagi kita masuk ke UTS ya. Bahannya dari UAS adalah pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, dan ke-14 dan ke-15 ya. Pertemuan ke-9 kita membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ya. Ini besok yang keluar ya. Soalnya 20 soal multiple choice dari bisa dari 25 cadangan di random atau 20 tidak ada random ya gitu. Kemudian ini definisi ya. Misalnya PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Nanti bisa keluar ya, misalnya PPN adalah pajak atas pembelian barang atau ekspor barang ya, atau ya. Nanti pilihan yang benar yang mana itu yang jadi jawaban soalnya. Oke. Kemudian ini barang kena pajak ya. Barang kena pajak itu definisinya apa ya. Oke, kemudian jasa adalah JKP, jasa kena pajak, definisinya apa. Nanti yang BKP, barang kena pajak, definisinya apa ya, gitu. Ini undang PPN, kemudian lingkup JKP dari luar pabean itu apa aja ya. Kita lihat saya masuk belum. Oke, masuk. Dan jasa tidak dikenai pajak misalnya ya, nanti bisa keluar misalnya nanti dari 9 ini atau dari banyak ini yang bisa nanti soalnya jasa dikenai PPN ya. Misalnya nanti ada tulisannya jasa keuangan ya, nanti jawabannya salah ya. Jasa asuransi salah juga ya, berarti yang kena pajak adalah yang tadi ya, yang tadi JKP dan barang kena pajak ya. Ini berarti yang tidak termasuk ya, nanti bisa keluar juga. Kemudian ini semua nanti baru masuk ke yang dianggap pengusaha itu ada berapa ya, ada dua. Yang satu orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi atau OP, dan satu adalah wajib pajak berstatus badan ya. Dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang ya. Ini bisa impor barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan atau jasa ya. Kemudian memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Dasar pengenaan pajak ya, DPP nanti juga bisa keluar nih ya. Saya DPP adalah apa ya, kemudian waktu pajak adalah apa ya, kemudian pajak masukan ya, dan pajak keluaran ya, itu juga bisa keluar ya. Kemudian tempat terutangnya pajak ya, nanti dari ininya dari PKP. Nanti misalnya PKP nanti jawabannya ada tempat PKP, atau nanti jawabannya A itu tempat tinggal, dudukan, tempat kegiatan, B nya tempat PKP, C nya tempat tinggal, dudukan atau usaha. Nanti tinggal pilihannya yang mana. Kemudian penghitungan PPN nya ini peraturan yang lama ya, mulai tahun 2024 sebelumnya sampai tahun 2025, sebelum 1 Januari para PPN nya ada 11%. Nanti soalnya tetap tak kasih 10% ya. Misalnya contoh soal ini, karena ini bisa keluar besok tentang PKP ya. Misalnya hitunglah pajak pertambahan nilai yang terutang, jadi pakai yang standar 10%. Kemudian PPN tersebut adalah pajak yang harus dibayar oleh PKPA ya. Faktur pajak ya adalah harus memenuhi standarnya, standar ketentuan dari faktur pajak dari DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak ya. Cantumkan nama, alamat, NPWP, kemudian nama alamat pembeli, jenis barang atau harga jual, kalikan kuantitinya, kemudian PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut,
kode seri, tanggal pembuatan faktur pajak, nama jabatan yang menandatangani faktur pajak. Oke. Kemudian karakteristik PPNBM ya, itu biasanya gabungan dari antara PPN dan PPNBM, karena tema ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah ya, jadi satu. Oke, ini nanti ada contoh-contohnya ya. Ini contoh yang simpel tadi, satu keluar, kemudian gabungan juga ada, nanti contohnya di sini besok juga bisa keluar ya, kayak gitu. Ini bahan yang pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9. Nah, ini contohnya ya, ini lebih detail ya. Nanti gabungan antara PPN dan PPNBM. Ini kegiatan membangun sendiri ya. Ini kalau saudara membangun rumah, biasanya ada UMB-nya. Biasanya kantor pajak itu akan mengecek UMB-nya. Siapa saja yang bangun rumah, ya, apakah perbaikan besar atau membangunnya minor ya. Kalau perbaikan kecil nggak kena, tapi kalau membangunnya mayor itu hampir dikenakan pajak ya. Nah, contoh soalnya PPNBM di situ ya. Ini sudah selesai. Dan ini kita masuk yang pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 tentang sama ya, sama juga sih ya, sama juga sebentar, sama sampai PPNBM ya, yang sama ya, cuma namanya nggak masuk sebentar ya. Ini ya, pertemuan 10 tadi 9 ya. Sekarang yang pertemuan yang ke-10 ya, pertemuan 10 kita membahas tentang PPNBM ya. Tadi kan baru PPN ya, ini adalah PPNBM ya. Contoh ini ya, jadi kena pajak tarifnya berarti simultan ya. Sebentar. Sebentar. Oke, ini jadi semakin barangnya semakin mewah ya, maka pajaknya PPNBM dianggap sebagai mewah. Contohnya ya, 10% adalah AC, alat sinematografi, kemudian naik 20% rumah mewah, kemudian 30% mendekati lebih mahal ya, 30% lebih besar daripada rumah mewah. Misalnya rumah mewah 8M, kemudian kapal lu mungkin 50M atau 35M. Kemudian 40% itu kayak balon udara, kristal, logam mulia itu tarifnya 40% ya. Nah, kemudian tarif 50% senjata api, pesawat udara harganya lebih mahal daripada rumah mewah, karena pesawat udara itu bisa triliunan ya, atau ratusan miliar ya. Kemudian ini pengecualian ya, adalah kendaraan yang digunakan untuk umum ya, ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan dan lain-lain ya. Untuk protokoler kendaraan misalnya pertemuan GTT ya, kemudian yang dibelikan mobil mewah itu dikecualikan kena PPNBM. Jadi kemudian untuk anggota TNI dan Polri ya, cara menghitung PPNBM adalah tarif PPNBM kalikan dasar pengenaan pajaknya. Ini ada contoh soalnya ya, besok ini bisa keluar. Soalnya mungkin tak ganti tarif harganya, kemudian nanti soalnya jawabannya berapa, PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa ya, kayak gitu. Ini kredit pajak ya, kredit pajak itu keluaran dan masukan itu biasanya antar dua-duanya statusnya biasanya PKP ya, pengusaha kena pajak di atas 4,8M, lebih besar dari 4,8M, bisa memanfaatkan pajak keluaran dan pajak masukan ya. Ini contohnya juga bisa keluar. Kemudian ini sama ya, contoh soalnya ini juga sama
Ini membangun sendiri sama ya. Sekarang pertemuan ke-10 membahas tentang pajak bumi dan bangunan PBB ya. PBB didefinisikan sebagai apa? Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan dan atas yang ada di dalamnya ya, kayak gitu. Kemudian ini juga ada soal-soalnya ya, subjek pajaknya misalnya A ya, kemudian atau apa nanti soalnya juga kayak gini, yang PWP mempunyai objek pajak berupa bumi ini, maka NJOP-nya apa, bumi berapa, bangunannya berapa, kemudian NJOP sebagai DPP berapa, kemudian NJOP pajak itu tidak kena pajak ya, NJOP tidak kena pajaknya berapa sesuai dari area masing-masing ya. Kemudian NJOP untuk penghasilan pajaknya berapa. Ini ada dua soal, desa A dan desa B ya, ya gitu. Ini contohnya sama, ini luas bangunnya ya, semakin besar maka pajaknya semakin besar ya, ya gitu. Ini contohnya sama ya. Ini baru BPHTB ya. BHTB adalah, kalau PBB itu pajaknya lebih kecil persentasenya, tapi kalau BPHTB pajaknya lebih gede ya. Karena kalau dari yang PBB itu hanya 0, berapa persen ya. Ini maka PBB itu 0,5% dari pajak kenanya. Tapi kalau yang BPHTB itu 5% ya. Kalau warisan turunan misi aktif itu 2,5% ya. Ini juga bisa keluar besok ya, bisa keluar juga ya. Ini sama keluar ya. Kemudian bahan pertemuan ke tadi 9, 10, ini ke 11 ya, materai pertemuan 12 ya, 9 tadi PPNBM, 10 PPNBM, kemudian 11 PBB, 12 PPHTB, yang ke-13 adalah materai ya. Ini juga besok keluarnya soal-soal ya, misalnya surat perjanjian itu dikenakan berapa atau notaris berapa ya, ya gitu. Ini bukan objek pajaknya, misalnya surat penyimpanan barang, SPB dan lain-lain itu tidak kena ya, bukti pengiriman atau bukti penerimaan tidak kena ya. Dan nanti yang terakhir nanti kita masuk ke pertemuan yang ke-14 ya, tentang pajak online ya. Pelaporan pajak online e-filing ya. E-filing juga bisa keluar karena istilahnya bahan dari UAS ya. Sebentar. Ini sebentar. Ini UAS, ini pertemuan ke-14 ya. Ya. Oke. Ini pertemuan ke-14 tentang pelaporan e-filing ya. E-filing apakah laporan dengan e-filing itu lebih mudah, lebih cepat atau aman? Nanti ada pilihannya. E-filing itu akibatnya apa? Lebih lama, lebih sulit, dan tidak aman dan lain-lain ya. Itu bisa juga keluar. Ada file-filenya ini saya ambil dari DJP ya, DJP online. Kemudian mengapa harus e-filing ya? Karena kalau kemarin saya definisikan ada dua. Pertama harus antri ya, dan kedua kekurangannya kalau kita harus bolak-balik mengupdate ya naskah kita secara kertas, dicetak lagi, kasihkan ke kantor pajak, dan kita harus antri lagi ya, baru nanti kita dapat suratnya ya. Ini adalah contoh-contoh yang kemarin ya. Kemarin adalah surat-surat yang berjubel ya. Ya sekarang zamannya paperless ya, bukan dengan jibaku melawan kertas, habis ke kertas, karena anggaran Dijen Pajak untuk kertasnya juga banyak, karena laporan SPT itu ada 6 lembar sampai 8 lembar ya. Itu ini. Jadi ini contoh DJP saya ya, pakai e-filing ya. Nanti ada minimal harus ada NPWP dulu ya, NPWP, KTP, nanti baru nanti saudara membuat e-fin ya. Nanti step-stepnya berarti KTP dulu ya, mendaftar ke DJP ya,
nanti saudara mendapat NPWP ya. NPWP itu manual ya. Kemudian nanti setelah itu mendaftar lagi secara manual, datang ke kantor pajak, tidak boleh pakai surat kuasa, harus sendiri pribadi untuk mendapatkan EVIN ya. EVIN itu kayak token ya, token untuk apa, kunci lah, kunci untuk apa, transaksi digital ya. Kemudian baru nanti kita mendapat EVIN, nanti kita apa, laporan ya, cara membuatnya nanti dari filenya ini ya. Kalau kemarin saya bilang apa, dulu zamannya apa, marketing ya, tapi setelah ada revolusi industri dan apa, itu ada perkembangan yang marketing menjadi e-marketing, kemudian apa, budgeting menjadi e-budgeting. Yang kasus Jakarta itu ya, dulu budgeting anggaran DKI Jakarta dibuat manual, sekarang bisa pakai e-budgeting ya, sehingga apa, banyak banyak orang yang bisa melihat ya, e-budgeting itu, oh ini satu desa saya harga perencanaannya, planningnya itu per buah 50.000, padahal barangnya cuma 5.000 lah, itu kelihatan semua. Jadi DJP pakai itu membuat transparansi ya, gitu. Ini sama, nanti prosesnya buat SPT, nanti saudara buat, nanti ada laporannya per tahun ya. Nah, saya kemarin ada pembetulan yang salah tahun 2021 dan 2020, ada pembetulan ya, berarti masih ada yang kesalahan ya. Oke, sehingga ini sama, nanti masuknya nanti dapat laporan yang satu kertas ini ya, namanya bukti penerimaan elektronik. Jadi nanti contoh soal misalnya besok outputnya dari e-filing apa, adalah bukti penerimaan elektronik Anda ya. Ini perbedaannya SPT orang pribadi ya. Kalau yang 1770 SS itu di bawah PTKP atau di bawah 60 juta. Sedangkan 1770S itu lebih besar sama dengan 60 juta ke atas ya. Dan lebih enggak simpel ya dibanding yang SS, sangat sederhana. Yang 1770 itu lebih rumit lagi ya gitu. Nah, ini e-filing kenapa? Untuk menyeragamkan pelaporan jadi semua instansi pemerintah, ASN, TNI maupun Polri ya. Jenis e-filing ya. Ini definisinya ya, kalau yang SS itu penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas ya, itu tapi kurang pendapatannya kurang 60 juta setahun bruto ya. Kemudian tapi kalau yang S itu lebih dari 60 juta ya. Sedangkan yang 1770 itu lebih lebih rumit lagi. Sedangkan SPT badan ya, SPT masa pakai SPT tahunan badan 1771. Kemudian ini sama ya, sama. Kemudian single login ya, jadi satu KTP, satu NPWP, satu login. Nah, apakah satu orang bisa punya dua? Bisa. Yang satu adalah pelaporan SPT wajib pajak OP, yang satu adalah wajib pajak badan ya. Nah, gitu. Tapi badan biasanya nggak pakai e-filing, tapi ada yang pakai e-form juga ya, karena lebih rumit ya, alurnya sama. Jadi faktor untuk e-filing minimal ada 3 ya. Yang pertama adalah NPWP atau KTP dulu ya. Yang pertama KTP, karena NPWP tidak mungkin tanpa KTP. Jadi setelah dapat memberikan KTP, ditunjukkan ke DJP, maka mendapat NPWP pribadi per orang. Setelah itu kita datang lagi pada waktu juga sama, bisa untuk mendapatkan EVIN ya, tokennya, untuk mendapatkan akun DJP online ya. Ini prosesnya, KKP mengirim EVIN ke wajib pajak ya. Wajib pajak datang meminta aktivasi EVIN ya. Proses aktivasi EVIN 1 hari kerja, login dulu, nanti dikirim ke email untuk aktifkan DJP online. Setelah aktif dari email, dapat user dan login. Nah, kalau lupa gimana? Asal saudara masih ingat nomor EVIN-nya, maka bisa di reset ya password-nya untuk masuk email dan username-nya maupun password-nya ya. Ini sama, nanti pajak masuk di pajak Go ID dengan akun DJP.
Bentar. Aku udah ngajar ya. Aku udah ngajar. Aku udah ngajar. Udah ngajar. Aku udah ngajar. Ini nanti kamu tak tunggu di rumah, jangan lama-lama loh ya. Ya, aku udah ngajar. Badannya lurus gak belok-belok. Aku udah ngajar. Itu ya, nanti dapat apa? DJP ya, BPPE ya, bukti penerimaan elektronik ya. Dan cara aktivasi Evin sama tadi ya, datang apa? Langsung ke KPP atau apa? Cabang apa? Kantor pajaknya, dan tidak dapat dikuasakan pada orang lain. Panduan e-filing ini sama ya, masukkan NPWP, nanti FI-nya berapa, nanti dapat kode kamarnya diisi ya, nanti baru dapat apa email ya, melalui email aktivasi ya. Ini sama ya, nanti panduannya upload SPT tinggal dimasukkan, nanti tergantung saudara mau buat SPT-nya yang apa, yang 1770 SS atau 1770 S atau 177 tanpa S ya, kayak gitu. Ini sama e-filing. Ini yang membedakan ya. Ini karena apa, di bawah 60 juta ya, maka keluar apa menunya SPT 170 SS. Sedangkan kalau yang apa di atas 60 juta maka nanti keluarnya adalah yang S ya, yang S. Ini sama ya, ini keluarnya yang SS ya, pasti sama. Ini yang S ya, nanti dengan pilihan saudara menjawab apa soalnya itu yang mempengaruhi ada ini, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Jawabannya tidak. Kalau iya berarti nanti yang keluarnya SS, tapi kalau tidak keluarnya yang 1770 S ya, gitu. Ini nanti ada pembetulan, tidak apa-apa. Nanti pembetulan nanti di logika apa istilahnya, alasannya apa ya. Yang apa ini tambah, kalau biasanya di bawah 60 juta itu tidak perlu laporan, tapi karena sudah membuat NPWP dan e-filing ya, maka harus tetap laporan. Kalau tidak didenda per tahunnya itu 100.000 ya, yang lumayan. Nanti dendanya takutnya bunga berbunga, nanti ada tuh di perpajakan ya. Nah, dendanya 20% tiap tahun kan bunga berbunga ya. Ini yang S ya, S sama ya. Ini kalau pendapatan lebih dapat selain di dalam negeri di apa diinputkan ya, sehingga berapa nanti akan keluar apa PKP ya, PKP-nya berapa nanti diisi, nanti akan yang harus disetor ya, ya gitu. Ini lebih simpel lah. Dulu kalau apa lewat apa cara manual, pertama misi antri, kedua tanya jawab sama apa customernya atau apa yang pembimbingnya dari pajak ya. Ini sudah otomatis semua ya, sehingga kemungkinan kesalahan itu apa rumus-rumusnya itu sudah minimalisir oleh apa softwarenya dari e-filing ya. Kalau nihil berarti tidak perlu setor, tapi kalau apa lebih ya, maka harus saudara setor ya, kurang bayar ya, ya gitu. Oke, ini nanti keluarnya juga sama ya, nanti adalah apa di apa laporan yang tadi DPE ya. Wah, sebentar lagi keluarnya ya gini. Ini ya, bukti penerimaan elektronik adalah output dari e-filing ya. Ini peraturannya sama. Sekarang setiap KTP harus punya NPWP ya. Dan apa Dijen Pajak sekarang memberlakukan apa pemblokiran rekening ya untuk setiap wajib pajak yang menunggak, langsung dia diberikan undang-undang untuk menutup apa rekening yang ada di bank untuk setiap wajib pajak yang menunggak ya. Takutnya kan nunggak 100.000 itu kan sepele ya, tiba-tiba rekeningnya diblokir ya. Lebih baik kalau sudah membuat e-filing tetap, maka apa saudara tetap membuat e-filing seterusnya tiap tahun, atau saudara datang ke KKP ya, Dijen Pajaknya beritahu bahwa saudara pendapatnya di atas di bawah 60 juta dan tidak perlu membuat laporan apa SPT tahunan ya.
yang SS. Ya gini. Kemudian gunakan e-filing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Berarti pelaporan SPT tahunan untuk pribadi itu 30 Maret ya. Kalau yang badan itu April ya. Nah, gitu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ujiannya itu 2 minggu dari hari Kamis ya, besok ya, hari Kamis. Maka itu minggu depan minggu tenang. Terus setelah itu disiapkan ada menu ujian akhir semester. Oke. Saya mohon diri dulu. Saya minta maaf jika ada salah kata dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Saya mohon diri. Semoga kita bisa ketemu dalam pertemuan ke depan, insya Allah. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.